Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang diawasi? Bukan diawasi manusia, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Sesekali kamu selamat dari hal yang seharusnya mencelakakanmu, jatuh, tapi tidak hancur, sakit, tapi tidak benar-benar hilang arah. Aneh, bukan? Seolah ada tangan tak kasat mata yang menahanmu tepat sebelum semuanya terlambat. Dan di sisi lain, kenapa hidupmu terasa lebih berat? Masalah datang bertubi-tubi, orang yang kamu percaya justru melukai. Kesempatan datang, tapi selalu disertai ujian, seperti kamu tidak diizinkan hidup biasa. Pernah kamu bertanya, kenapa harus aku? Atau, kenapa hidupku berbeda? Hati-hati, pertanyaan itu bukan sekadar keluhan, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu tidak berjalan di jalur yang sama dengan kebanyakan orang. Dalam primbon Jawa, ada satu istilah yang jarang dibahas, sunyi tapi kuat, wadah agung. Sebuah naungan bagi mereka yang hidupnya tidak pernah sederhana, yang diuji lebih awal, dijatuhkan lebih dalam, namun punya potensi untuk bangkit lebih tinggi. Dan yang paling menyeramkan, banyak orang tidak sadar bahwa mereka memilikinya, sampai suatu hari hidup memaksa mereka untuk mengerti. Jadi sekarang, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah semua yang kamu alami selama ini benar-benar kebetulan, atau ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan? Dalam tradisi Jawa kuno, hidup tidak pernah dianggap kebetulan. Semua sudah memiliki pola, semua sudah memiliki hitungan, dan manusia hanya menjalani apa yang sudah dititipkan. Salah satunya adalah weton. Weton bukan sekadar hari lahir, bukan hanya Senin, Selasa, atau Jumat. Weton adalah perpaduan waktu antara hari dan pasaran, dua energi yang bertemu, lalu membentuk karakter, membentuk jalan hidup, bahkan membentuk takdir seseorang. Setiap angka dalam weton menyimpan getaran. Ada yang tenang, ada yang labil, ada yang penuh keberuntungan, dan ada yang membawa kekuatan besar, kekuatan yang tidak selalu terlihat tapi terasa dalam perjalanan hidup. Disinilah muncul satu konsep yang jarang dibahas secara terbuka, wadah agung. Wadah berarti tempat, agung berarti besar, artinya seseorang yang jiwanya menjadi tempat bagi energi yang besar, bukan energi biasa, bukan nasib yang sederhana. Orang dengan naungan ini seringkali tidak menjalani hidup yang datar. Mereka seperti dipaksa belajar lebih cepat, dipaksa kuat, bahkan saat belum siap. Kadang hidup mereka terasa berat, sejak awal masalah datang, tanpa jeda ujian muncul, tanpa aba-aba, tapi anehnya, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada jalan keluar, selalu ada momen di mana mereka ditarik kembali, seolah-olah ada sesuatu yang menjaga. Namun bukan untuk membuat hidup mereka mudah, justru untuk membentuk mereka menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena dalam primbon, wadah agung bukan tentang keberuntungan, ini tentang kapasitas. Seberapa kuat kamu menampung cobaan, seberapa luas hatimu menerima luka, dan seberapa tinggi kamu bisa bangkit setelah jatuh. Jadi kalau kamu merasa hidupmu seperti medan tempur yang tidak pernah sepi, mungkin ini bukan hukuman, mungkin kamu sedang dibentuk. Sekarang, jangan cuma nonton, ikut aku, karena bagian ini bisa jadi akan menjelaskan kenapa hidupmu seperti sekarang. Ambil waktu sebentar, tarik napas, ingat hari lahirmu. Sekarang hitung hari: Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Pasaran, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Jumlahkan pelan-pelan saja. Sudah dapat angkanya? Sekarang, jangan langsung lanjut, tatap angka itu, diam sebentar, karena disinilah banyak orang mulai merinding. Kalau hasilmu di bawah 10, hidupmu cenderung lebih stabil. Masalah ada, tapi tidak menghantam terlalu keras. Kalau hasilmu 10-13, kamu mulai merasakan naik turun, kadang beruntung, kadang jatuh tanpa alasan yang jelas. Tapi, kalau hasilmu 14 ke atas, berhenti. Serius, jangan anggap ini kebetulan. Sekarang jawab ini, jujur dalam hati. Apakah kamu sering diuji berkali-kali dalam hidup? Merasa sendirian, bahkan saat ramai?
Dikhianati orang yang kamu percaya? Hampir jatuh, tapi selalu selamat di detik terakhir? Kalau iya, itu bukan sekadar hidup yang sial. Sekarang kita masuk lebih dalam, ambil angka hasilmu tadi, kalikan dengan 2, lalu kurangi 5, contoh. 15 kali 2 hasilnya 30. 30 kurangi 5 hasilnya 25. Sekarang lihat hasil akhirnya, kalau hasil akhirnya di atas 20, energi hidupmu besar. Bukan cuma kuat, tapi juga sensitif terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Kamu mungkin pernah merasa firasatmu selalu benar, mimpi yang terasa nyata, atau perasaan tahu sesuatu tanpa alasan, dan sekarang bagian yang paling jarang dibahas. Coba ingat kembali hidupmu, apakah ada momen di mana kamu seharusnya jatuh sangat dalam, tapi entah bagaimana, kamu selamat? Kalau ada, diam sebentar, karena bisa jadi, itulah pertama kalinya wadah agung dalam dirimu mulai bekerja. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling jarang dibicarakan dan mungkin tidak semua orang siap mendengarnya. Selama ini, banyak yang mengira weton tinggi berarti keberuntungan besar, kehidupan yang lebih mudah, rezeki yang lancar, jalan yang terbuka lebar, tapi kenyataannya justru sebaliknya, wadah agung bukan hadiah. Ia adalah beban yang disamarkan sebagai kekuatan. Orang dengan weton ini sering tidak diberi hidup yang tenang, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka mampu menahan lebih banyak. Ingat ini baik-baik, semakin besar wadahmu, semakin banyak yang akan dituangkan ke dalam hidupmu, termasuk rasa sakit. Itulah kenapa mereka sering merasa tidak dimengerti, merasa sendirian, bahkan di tengah keluarga, ditarik menjauh dari orang-orang yang mereka sayangi, seolah-olah hidup sengaja memisahkan mereka. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa berjalan berdampingan dengan energi besar. Dan ini twist yang paling mengejutkan. Seringkali orang yang paling menyakitimu bukan musuhmu, tapi justru bagian dari jalanmu. Pengkhianatan itu bukan sekadar luka, kehilangan itu bukan sekadar kebetulan, semua itu adalah cara hidup memecahkan dirimu, agar kamu menjadi lebih luas, lebih kuat, lebih dalam kejam. Iya. Tapi disitulah letaknya rahasia terbesar. Orang dengan wadah agung tidak hancur karena ujian, mereka dibentuk oleh ujian. Dan sekarang, coba kamu ingat lagi hidupmu, semua luka, semua kehilangan, semua momen di mana kamu hampir menyerah. Apa kamu masih di sini? Masih bertahan? Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu sadar bahwa semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku? Tapi, apa yang harus aku lakukan? Karena memiliki wadah agung, tanpa kendali, bisa menjadi beban yang perlahan menghancurkan. Dalam primbon Jawa, ada satu prinsip sederhana, energi besar harus dijaga dengan kesadaran yang lebih besar. Pertama, jaga ucapanmu, ini bukan sekadar nasihat biasa. Orang dengan energi besar sering tidak sadar bahwa kata-katanya bisa menjadi kenyataan. Doa bisa cepat terkabul, tapi kutukan juga bisa terjadi tanpa sengaja. Jadi mulai sekarang, berhenti merendahkan diri sendiri, berhenti berkata, aku gagal, aku sial, aku tidak mampu. Karena bisa jadi, kamu sedang membentuk kenyataanmu sendiri. Kedua, belajar menahan ego saat di atas, karena wadah agung bukan hanya tentang kuat saat jatuh, tapi juga tentang rendah hati saat tinggi. Banyak yang hancur, bukan saat mereka lemah, tapi saat mereka merasa sudah tidak bisa jatuh lagi. Dan disitulah, hidup mengingatkan, dengan cara yang keras. Ketiga, rutin membersihkan diri, lahir dan batin. Tidak harus rumit, kadang cukup diam, menjauh sebentar dari keramaian, merenung tanpa distraksi, atau bangun lebih pagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena orang dengan wadah agung mudah penuh, dan kalau tidak dibersihkan akan terasa berat, sesak, tidak tenang. Keempat, pilih lingkunganmu dengan sadar. Tidak semua orang cocok berada di dekatmu, bukan karena kamu lebih baik, tapi karena energi yang kamu bawa tidak selalu bisa diterima semua orang.
jangan paksa diri untuk dimengerti semua orang. Kadang, menjauh adalah bentuk perlindungan, dan yang terakhir, yang paling penting, terima dirimu sepenuhnya dengan semua luka, semua cerita, semua keanehan yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Karena selama kamu masih menolak dirimu sendiri, wadah itu akan terasa seperti beban. Tapi saat kamu mulai menerima, perlahan, beban itu berubah menjadi kekuatan. Dan disitulah, hidupmu mulai berubah arah. Mungkin, selama ini kamu lelah, harus selalu kuat, lelah, harus selalu mengerti, lelah, menahan semuanya sendirian, dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat hidup yang kamu jalani. Kadang kamu tersenyum, padahal di dalam, kamu hampir runtuh. Kadang kamu terlihat baik-baik saja, padahal hatimu penuh luka yang tidak pernah selesai. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Sekarang, mungkin kamu mulai mengerti. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak beruntung, tapi karena kamu diberi wadah yang lebih besar dari kebanyakan orang. Dan ya, itu berarti kamu harus menampung lebih banyak rasa sakit, lebih banyak kehilangan, lebih banyak ujian yang tidak semua orang bisa pahami. Tapi dengarkan ini baik-baik, selama kamu masih berdiri hari ini, selama kamu masih bisa menarik napas, artinya, kamu belum kalah. Semua yang sudah kamu lewati, semua luka yang kamu simpan, itu bukan tanda bahwa kamu hancur, itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan mungkin, selama ini, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang diam-diam menjagamu, menahanmu saat hampir jatuh, menarikmu saat hampir hilang arah, bukan untuk membuat hidupmu mudah, tapi untuk memastikan kamu sampai pada titik yang seharusnya. Jadi malam ini, kalau kamu merasa lelah, tidak apa-apa, tapi jangan menyerah, karena bisa jadi semua yang kamu jalani selama ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang suatu hari nanti akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Dan saat hari itu datang, kamu tidak akan lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi, memang, ini jalanku. Sekarang, aku tidak mau kamu cuma diam. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti ada sesuatu yang kena di dalam dirimu. Coba jujur, dari semua yang tadi kamu dengar, bagian mana yang paling terasa seperti ceritamu sendiri? Sekarang tulis di komentar, bukan sekadar angka, tapi ceritamu. Tulis hasil wetonmu, dan satu hal paling berat yang pernah kamu lewati dalam hidup. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna, cukup jujur, karena kadang, saat kamu menuliskannya, kamu baru sadar seberapa kuat dirimu selama ini. Dan percayalah, kamu mungkin datang ke video ini sendirian, tapi di kolom komentar, kamu akan menemukan orang-orang yang merasakan hal yang sama. Dan satu hal lagi, aku ingin kamu jawab ini, apakah kamu pernah merasa seperti diselamatkan di detik terakhir? Seperti ada sesuatu yang menjaga kamu? Kalau pernah, tulis saja, aku pernah. Aku akan baca semuanya, dan mungkin ceritamu akan membantu orang lain merasa tidak sendirian. Jadi sekarang, jangan dipendam lagi, tulis di bawah. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar komentar, tapi awal dari kamu benar-benar memahami siapa dirimu sebenarnya.